Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setanah air, kemunculan warung kopi yang terdiri dari 3 anak muda dengan wajah mirip Dono, Indro, dan Kasino telah menghebohkan dunia hiburan di tanah air. Lalu Indro sebagai ahli waris atau sebagai pemilik, sebagai personel Warkop DKI, dan juga anak-anak Dono dan anak Kasino sebagai ahli waris Warkop DKI mempersoalkan secara hukum dan memberikan somasi supaya Warkopi menghentikan kegiatannya dan mengganti nama mereknya. Apakah Indro dan ahli waris Warkop DKI berwenang menggugat Warkopi? Nah, ini yang tampaknya harus diketahui oleh masyarakat, bahwa merek itu dilindungi oleh undang-undang di tanah air, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Nah, sekarang di mana persoalannya sehingga Indro dan ahli waris Warkop DKI mempersoalkan secara hukum Warkopi? Pertama adalah soal merek. Warkopi dengan Warkop DKI itu ada kemiripan. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa kemiripan sebagian atau secara keseluruhan itu merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran merek. Nah, jadi di pasal 83 Undang-Undang Merek, memang Dono dan ahli waris Warkop DKI itu punya kewenangan untuk menggugat Warkopi. Nah, gugatannya itu pertama, kalau misalnya itu Warkopi tidak mau mengganti namanya dan tidak menghentikan kegiatannya dengan konten yang mirip Warkop DKI, itu bisa digugat secara hukum. Tapi kalau misalnya itu Warkopi mengganti namanya, misalnya itu dengan apalah, bukan dengan Warkopi. Kemudian juga pengkarakteran kontennya itu juga tidak meniru-niru Dono, kemudian Kasino dan Indro, itu selesai. Artinya tidak ada gugatan secara hukum. Nah, kita lihat bahwa Warkopi ini 3 anak muda ini memang sebetulnya kreatif, dia masuk ke dunia hiburannya. Cuma mereka kurang tahu atau kurang wawasan mengenai undang-undang hak merek. Jadi secara hukum merek itu dilindungi. Apalagi kontennya dan pengkarakteran 3 personil ini meniru-niru secara pakaian, secara gestur, gerak tubuh, itu meniru-niru personil Warkop DKI. Jadi memang ada kesengajaan, ada niat untuk meniru kesuksesan Warkop DKI. Jadi Warkopi ini bisa dikatakan masuk ke dunia hiburan, memanfaatkan ketenaran Warkop DKI. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa menjadi pencerahan bagi publik yang ingin membuat merek. Jadi kita harus hati-hati ketika membuat merek, apakah itu merek ini nanti masuk di bidang jasa seperti hiburan atau di bidang produk atau apapun. Kita harus tidak boleh meniru atau mengambil manfaat dari merek yang sudah ada. Kan Warkop DKI ini sudah didaftarkan oleh personelnya ke Kemenhumham. Jadi mereka ini sudah dilindungi secara undang-undang. Begitu teman-teman setanah air meneropong, menganalisis apa yang terjadi antara Warkopi versus Warkop DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.